Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kali ini. Pada kesempatan kali ini aku mau ngebahas tentang yang namanya retensi belajar. Karena ini adalah hal yang penting untuk teman-teman sekalian yang belajar tatkala ingin banget nih bisa mengingat hal-hal atau informasi-informasi yang sudah dialami sebelumnya gitu. Jadi misalnya sudah pernah melakukan hal ini, melakukan itu. Nah, retensi ini perannya penting banget karena itu memicu kita bisa mengingat informasi-informasi yang telah ada sebelumnya gitu ataupun pengalaman-pengalaman yang sudah kita lalui sebelumnya. Jadi secara sederhana itu memang punya peran penting dan secara pengertian bahwasanya retensi belajar itu artinya atau retensi itu artinya adalah suatu kemampuan akal kita ya atau otak kita itu dalam recalling ataupun mengingat kembali informasi-informasi yang sudah dilalui. Jadi informasi itu kan diserap ataupun masuk ke dalam memori. Nah, memori dalam otak kita ini kan ada dua ya, memori jangka panjang dan jangka pendek. Nah, hal-hal ataupun informasi-informasi yang mudah diingat oleh akal kita, oleh otak kita itu adalah informasi-informasi yang jatuhnya atau masuknya ke dalam memori jangka panjang gitu loh. Sementara kalau informasi tersebut susah untuk diingat atau bahkan memang nggak ingat sama sekali, dalam artian di sini adalah lupa ya, otomatis itu hanya masuk ke dalam memori jangka pendek. Nah, jangka pendek itu ya relatively tidak akan bisa lama bertahan gitu loh untuk bisa direkam oleh otak kita gitu. Jadi untuk bisa mengingat informasi gitu kan ya butuh yang namanya retensi. Karena retensi juga selain daripada penting ya kita bisa mengingat adalah itu retensi maksudnya bisa dijadikan suatu konteks untuk pembelajaran yang lebih tingkat tinggi atau lebih advance lagi gitu loh. Karena misalnya ambil contoh informasi pengetahuan tentang yang namanya bersepeda gitu kan. Karena kita sudah pernah mengalami tersebut, ada pengalaman di sana dan juga pembelajaran di sana. Nah, semisal kita mau belajar naik motor gitu kan. Nah, pasti menggunakan informasi atau pengetahuan di mana pengetahuan atau pengalaman tersebut berasal dari saat kita belajar naik sepeda ataupun kemampuan kita dalam atau keterampilan kita dalam mengendarai sepeda gitu kan. Karena kita belum punya pengetahuan tentang sepeda motor ataupun motor ya gitu kan, ya otomatis penerapannya adalah berdasarkan sepeda kayak gitu, sepeda roda 2. Nah, jadi ada ketika kita mau naik level pembelajarannya adalah kita pasti menggunakan informasi-informasi atau pengetahuan-pengetahuan yang sebelumnya ada di pengalaman-pengalaman sebelumnya atau enggak ada yang namanya informasi-informasi yang sudah kita lalui sebelumnya. Nah, agar bisa transfer ke pembelajaran yang lebih advance adalah ya sebelumnya kita punya retensi yang cukup tinggi di sini. Punya kemampuan daya ingat yang tinggi di sini. Kemampuan daya ingat yang tinggi artinya informasi itu masuk ke memori jangka panjang dalam otak kita. Nah, bagaimana sekarang pertanyaannya adalah bagaimana nih gitu kan biar apa yang kita alami, apa yang kita pelajari itu masuk ke dalam memori jangka panjang kita atau enggak kita punya retensi yang cukup tinggi dalam belajar gitu loh. Salah satunya banyak cara, tapi salah satunya adalah memiliki suatu kesan gitu loh. Memiliki suatu kesan dalam pembelajaran. Artinya ketika kita belajar suatu hal dan kita mengalami suatu hal gitu kan, ya artinya ketika kita belajar tersebut adalah kesan-kesan itu harus ada. Jadi berkaitan sekali antara yang namanya suatu pembelajaran yang meskipun sifatnya logik gitu kan atau rasional akal kita gitu kan, tapi juga melibatkan suatu emosi dalam suatu pembelajaran tersebut juga bisa memicu suatu kesan gitu loh. Ya kan? Kesan ini bisa dengan kesan yang benar-benar berbeda karena cenderung ketika pembelajaran itu berbeda atau memang baru ya belum pernah dialami sebelumnya, itu mudah dinotis gitu loh oleh seseorang gitu loh. Yang awalnya menggunakan metode teacher center misalnya, jadi diceramain guru saja gitu. Nah, tiba-tiba ganti metode pembelajaran, yakni metodenya student center gitu loh, di mana si pembelajar itu lebih aktif ketimbang si guru dalam konteks belajar. Jadi
merencanakan pembelajaran, tujuan pembelajarnya itu udah ditentukan dan disepakati oleh para pembelajar itu sendiri gitu kan. Terus benar-benar diarahkan secara mandiri untuk yang namanya observasi, analisis pembelajaran dan lain sebagainya oleh gurunya, hanya distimulus ya gitu kan. Nah itu sesuatu yang baru kan gitu. Nah itu akan hal yang baru itu akan lebih mudah untuk diingat karena ada kesan gitu. Kesan itu ya tadi yang pertama adalah sesuatu yang berbeda, yang unik gitu loh. Jadi alangkah baiknya ketika guru ataupun kita sendiri yang belajar ya kalau bisa sih dalam setiap belajar ada hal-hal yang baru, ada hal-hal yang unik gitu kan. Atau kita libatkan emosi kita dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah sesuatu yang positif gitu. Sesuatu yang positif juga akan berkenan gitu loh, ataupun berkesan bagi kita gitu kan. Karena biasanya yang positif ini maksudnya adalah yang heart touching banget gitu atau enggak mind blowing banget gitu loh. Ya. Sementara selanjutnya adalah yang buruk gitu. Sesuatu yang buruk juga lebih mudah untuk dinotis oleh pemikiran kita atau otak kita ya. Tapi jangan sampai kita menggunakan yang buruk gitu kan, karena takutnya itu akan menjadi menjadi suatu hal yang trauma gitu, sehingga kita lebih cenderung avoid gitu kan, ataupun bahkan prevent gitu ketimbang kita get involved. Nah, lebih baiknya sih kesan itu dalam konteks pembelajaran atau hasil belajar yang diinginkan adalah ya kita menggunakan pendekatan yang berbeda gitu kan, yang unik serta hal yang positif. Nah positifnya itu yang heart touching banget sama yang namanya mind blowing banget, itu sih. Jadi dimunculkan suatu kesan gitu. Sedikit tambahan bahwasanya ketika yang positif banget ini adalah dia yang mempunyai makna gitu. Jadi pembelajaran itu yang positif adalah dia itu, atau maksudnya pembelajaran tersebut adalah memiliki makna terhadap si pembelajarnya atau orang yang belajar tadi gitu. Ketika pembelajaran gitu kan memiliki nilai makna yang begitu tinggi terhadap terhadap seseorang gitu kan atau pembelajar itu, dia akan benar-benar menyerapnya dan benar-benar menotisnya, pay attention banget terhadap hal itu, dan diharapkan ataupun punya kemungkinan besar masuk ke memori jangka panjang dia kayak gitu. Nah selanjutnya, selain daripada memunculkan suatu makna pembelajaran untuk meningkatkan retensi belajar adalah salah duanya dengan cara pengulangan, repetition gitu loh. Pembelajaran suatu hal atau apapun itu sifatnya, subjeknya ya, ketika itu sering kali dilakukan, diulang-ulang ya maksudnya gitu kan, dengan berkala gitu kan. Jadi nggak sekali saja setelah itu udah gitu kan, tapi sekali, 2 kali, 3 kali sampai berkali-kali, itu akan menjadi suatu habit tersendiri buat si pembelajar itu. Nah ketika itu udah menjadi suatu habit, alhasil muncul yang namanya suatu otomatisasi gitu kan dalam pembelajaran yang dilakukannya gitu kan, sehingga ketika udah otomatis ya itu udah masuk ke memori jangka panjang dan bahkan bisa masuk ke dalam alam bawah sadar dia gitu loh. Kalau udah mengatakan otomatis berarti di stimulus dikit aja udah langsung tanpa harus berpikir 2 atau 3 kali, dia udah langsung gercep gitu loh. Kalau stimulus berarti ada stimulus, ada stimulus, ada reaksinya gitu. Ada aksi, ada reaksi gitu. Ketika misalnya dijentikkan kayak gini aja, udah paham ini maksudnya adalah untuk yang namanya kita lebih cepat lagi untuk menyelesaikan suatu tugas dan sebagainya. Itu ambil contoh ya sederhananya. Jadi aku bisa simpulkan ya di akhir video ini bahwasanya retensi itu penting banget karena itu bisa yang namanya memudahkan kita mengingat segala informasi gitu kan yang sudah kita alami gitu, serta juga sebagai bahan kita untuk pembelajaran yang lebih advance lagi. Selanjutnya adalah untuk yang namanya memiliki kemampuan ataupun retensi yang cukup tinggi adalah dengan cara membuat pembelajaran kita menjadi punya kesannya yakni dengan sesuatu yang berbeda, unik, ataupun yang benar-benar positif dalam artian di sini memiliki suatu makna terhadap pembelajar tersebut. Serta cara yang kedua adalah dengan yang namanya melakukan pembelajaran tersebut berulang-ulang kali, artinya repetition. Well, itu aja yang bisa aku sampaikan. Semoga teman-teman lebih concern lagi terhadap yang namanya retensi belajar, sehingga itu bisa menjadikan teman-teman bisa berkehidupan yang lebih baik, karena proses pembelajaran juga ada kaitan tentang kehidupan sehari-hari kita ya kan. Itu aja yang bisa aku sampaikan, kurang lebihnya aku mohon maaf dan sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.